Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi 6A. Di sini kami akan membahas mengenai analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Mariam Tomom. Di sini kami akan membahas beberapa hal seperti struktur organisasi DFG level 0 dari setiap siklus dan juga beberapa bagan alir, dokumen, dan juga format dokumen. Langsung saja, pertama sebelum masuk ke desain, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari sistem informasi akuntansi sendiri. Menurut Barry E. Kassing, SIA didefinisikan sebagai berikut. SIA adalah satu set SDM dan modal dalam suatu organisasi yang bertugas untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Selanjutnya, siklus akuntansi sendiri ada 4. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas. Siklus pengeluaran atau ekspeditur adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya, siklus penggajian sumber daya manusia atau payroll. Siklus ini mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji karyawan. Selanjutnya, siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutahiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, profil dari PT Mariam Tomom sendiri. PT Mariam Tomom merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi buku tulis. Kantor, pabrik, dan gudang berada dalam satu lokasi yang sama, yaitu di kawasan industri Jababeka. Untuk karyawannya yaitu bertotal 250 orang. Selanjutnya, struktur organisasi dari PT Mariam Tomom. PT Mariam Tomom dikepalai oleh direktur utama yang dibantu sekretaris, lalu ada direktur teknik dan produksi, direktur umum dan keuangan, lalu di bawahnya ada general manager, manajer keuangan, manajer teknik dan produksi, manajer pemasaran dan distribusi, serta ada 9 kepala bagian yang membawahi seksi-seksi. Untuk rinciannya, dari direksi dan sekretaris sendiri, total ada 4 orang, lalu manajer ada 4 orang, kepala bagian 9 orang, dan sisanya 233 adalah seksi-seksi yang telah dibagi dalam bagiannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai DFD level 0 dari siklus pendapatan. Untuk siklus pendapatan sendiri, dimulai dari permintaan atau pesanan dari customer, di mana pesanan ini diterima oleh bagian penjualan, lalu bagian penjualan menginput entry pesanan. Pesanan diteruskan ke bagian produksi untuk dilakukan produksi barang, lalu barang yang sudah jadi diberikan ke gudang, lalu bagian gudang melakukan pengiriman, selanjutnya customer menerima barang. Lalu dilanjutkan ke bagian penagihan. Bagian penagihan melakukan penagihan ke customer. Customer membayar penagihan. Lalu kasir mencatat di penerimaan kas. Selanjutnya, DFD level 0 siklus pengeluaran. Untuk siklus pengeluaran sendiri, yang pertama adalah pengendalian persediaan, di mana melakukan pengecekan untuk kebutuhan-kebutuhan dari berbagai departemen dan juga kebutuhan di produksi. Lalu
melakukan pemesanan barang terhadap pemasok. Pemasok akan mengirimkan barang atau jasa sesuai yang dipesan, lalu perusahaan akan melakukan pembayaran. Pembayaran ini akan didata dalam data pembelian dan pembayaran. Selanjutnya diteruskan ke buku besar. Selanjutnya DFD level 0 untuk siklus penggajian. Untuk siklus penggajian sendiri, pertama dari personalia melihat laporan data karyawan, lalu merekap data absensi dan juga data lembur. Laporan data karyawan diteruskan kepada direktur untuk diotorisasi. Lalu, karyawan mendapatkan gaji berdasarkan upah per jam, upah lembur, dan juga berdasarkan jabatan masing-masing. Lalu, bagian personalia memberikan laporan gaji karyawan ke pemimpin. DFD level 0 untuk siklus pelaporan. Di siklus pelaporan ini dilakukan pencatatan-pencatatan mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun penggajian atau siklus produksi yang sudah dilakukan tadi. Selanjutnya, desain bagan alir dokumen siklus untuk pendapatan kredit. Yang pertama, kita mulai dari customer. Customer akan melakukan pemesanan barang. Lalu, akan membuat daftar pesanan barang. Daftar pesanan barang dikirimkan ke bagian penjual. Bagian penjual menerima data pesanan barang lalu membuat surat pesanan barang. Surat pesanan barang akan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang akan menyiapkan barang dan juga membuat data persediaan. Data persediaan akan diberikan lagi ke bagian penjualan, lalu bagian penjualan akan membuat nota penjualan. Nah, nota penjualan serta barang akan diberikan ke bagian pengiriman. Setelah menerima data nota penjualan, bagian pengiriman akan membuat surat jalan. Surat jalan beserta barang akan dikirimkan ke customer. Lalu, bagian penjualan menerima surat jalan juga dari bagian pengiriman, lalu dibuatkan tagihan. Tagihan akan dikirimkan ke customer. Lalu bagian penjualan akan membuat laporan penjualan kredit. Laporan penjualan akan diberikan ke pimpinan. Lalu selanjutnya adalah bagan alir untuk siklus pendapatan kas. Siklus pendapatan kas dimulai dari bagian penjualan. Bagian penjualan akan melakukan pengecekan nota penjualan, lalu membuat daftar tagihan. Daftar tagihan akan diberikan ke bagian penagihan. Lalu bagian penagihan akan melakukan penagihan. Daftar tagihan akan diberikan ke customer. Customer akan melakukan pembayaran. Lalu dana pembayaran diterima oleh bagian penagihan. Bagian penagihan melakukan pengecekan dan membuat laporan dana pembayaran. Lalu data pembayaran uang diterima oleh bagian penjualan. Bagian penjualan membuat laporan pelunasan piutang. Laporan pelunasan piutang diberikan ke kasir. Kasir akan membuat laporan penerimaan kas, lalu laporan penerimaan kas akan diberikan ke pimpinan. Selanjutnya, desain bagan alir untuk siklus pengeluaran. Yang pertama dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang akan melakukan pengecekan barang, membuat daftar pengecekan barang, lalu membuat surat permintaan pembelian. Lalu diteruskan ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima daftar barang yang sudah dicek, lalu melakukan pengecekan lagi. Lalu menerima surat pemesanan pembelian dan melakukan pembelian ke supplier. Supplier akan mengirimkan barang, lalu akan diterima oleh bagian penerima. Bagian penerima
akan menerima surat pesanan pembelian dan juga barang, lalu melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan, akan dicek mana barang yang reject dan mana barang yang diterima. Untuk barang yang reject, akan diretur kembali ke supplier. Lalu bagian penerimaan membuatkan surat retur pembelian. Untuk barang yang sudah diterima, akan dibuatkan surat laporan penerimaan barang. Selanjutnya bagian hutang dagang. Bagian hutang dagang akan menerima surat pemesanan pembelian, nota penerimaan dan faktur, dan juga laporan penerimaan barang. Lalu membuatkan voucher pembayaran, dan voucher pembayaran akan diberikan ke bagian pembayaran. Bagian pembayaran akan mengecek kembali voucher, lalu melakukan pembayaran. Untuk supplier setelah menerima laporan penerimaan barang dan juga surat jalan retur, supplier akan mengirimkan kembali barang yang sebelumnya diretur sebagai pengganti bagi barang yang rusak. Supplier akan menerima juga nota permintaan dan penerimaan dan faktur, dan melakukan cek pembayaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Untuk bagian gudang akan membuat surat permintaan laporan barang, melakukan persetujuan, dan juga membuat laporan permintaan barang. Selanjutnya, bagan alir untuk siklus penggajian. Dimulai dari karyawan. Karyawan menyiapkan data, lalu data karyawan ini akan dilakukan presensi. Selanjutnya, data karyawan dan hasil presensi direkap oleh bagian HR. Setelah itu, rekapan presensi akan diberikan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membuatkan slip gaji. Setelah itu, bagian keuangan akan membuat laporan penggajian. Laporan penggajian akan diberikan ke pimpinan. Sebelum itu, slip gaji yang sudah dibuat oleh bagian keuangan akan diberikan ke pimpinan untuk divalidasi, lalu slip gaji yang telah divalidasi diberikan kepada karyawan. Selanjutnya ada desain format dokumen untuk order pembelian. Seperti ini adalah desain untuk PO di PT Mariam Tomom. Selanjutnya, desain untuk faktur penjualan. Seperti ini desain dari faktur penjualan di PT Mariam Tomom. Selanjutnya untuk desain surat jalan. Selanjutnya lagi, desain untuk kartu gudang. Nah, berikut ini adalah bentuk dari laporan penjualan dan laporan pengeluaran untuk sistem informasi akuntansi di PT Mariam Tomom. Selanjutnya, untuk laporan penggajian dan untuk buku besar. Untuk metode perencanaan produksi di Mariam Tomom sendiri, itu menggunakan just-in-time production. Just-in-time production sendiri adalah suatu sistem yang memutuskan eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Untuk tujuan JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan laba serta memperbaiki posisi persaingan perusahaan. JIT sendiri didasarkan oleh beberapa konsep, yaitu yang pertama, hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, memproduksi produk bermutu tinggi. Yang ketiga, memproduksi produk berbiaya rendah. Yang keempat, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat. Yang kelima, mengirimkan produk pada konsumen tepat waktu. Selanjutnya,
Untuk jangka waktu pembayaran ke pelanggan, PT Mariam Tom dalam kesempatan dengan pelanggan mengenai jangka waktu pembayaran menggunakan jangka waktu pembayaran 30 hari setelah faktur dikirim. Untuk jangka waktu 30 hari sendiri adalah jangka waktu yang biasa atau paling umum digunakan di perusahaan. Nah, untuk 30 hari ini dihitungnya dari hari pertama kirim hingga 30 hari ke berikutnya. Yaitu seperti dari tanggal 1 Januari maka tempo pembayaran hingga tanggal 31 Januari. Dengan begitu, pelanggan memiliki cukup waktu untuk memproses pembayaran dan PT Mariam Tom sendiri memiliki jadwal tetap untuk uang masuk per bulannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.